Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dan beberapa keistimewaan dibanding para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk membimbing umat manusia agar agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar mengikuti langkah-langkah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagian para rasul itu Allah memberikan beberapa keistimewaan yang melebihi yang berbeda. Ada di antara mereka yang bergelar ulul azmi, yaitu para nabi yang tergolong besar, agung karena perjuangan mereka yang sangat berat dalam mengemban risalahnya. Ada yang dikaruniai ketabahan yang luar biasa, ada yang dianugerahi ilmu, dan lain sebagainya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa mereka ulul azmi yang bergelar itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi SAW, dan Nabi Muhammad SAW. 5 rasul yang tergolong ulul azmi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang tentunya juga dimiliki kelebihan beberapa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang sangat tawadu atau rendah hati, meskipun beliau memiliki berbagai kelebihan dan keistimewaan dari nabi dan rasul. Beliau tidak pernah menunjukkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Rasulullah SAW memperkenalkan dirinya sesuai dengan anugerah yang Allah berikan. Di antara mereka ada yang digelari Khalilullah, kasih Allah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang dinyatakan sebagai Kalimullah, orang-orang yang berbicara dengan Allah. Seperti Nabi Musa, ada yang digelari Ruhul, ciptaan Allah, seperti Nabi Isa dan lain sebagainya. Nabi sendiri ketika ditanya tentang dirinya, beliau menjawab dengan penuh tawadu, "Aku adalah seorang yatim yang dipelihara Abu Thalib." Nabi Muhammad SAW yang telah rendah hati dan berakhlak mulia, pada hakikatnya beliau memiliki kelebihan-kelebihan. Sebagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki beliau, sedikitnya ada 6 macam yang disebutkan sabdanya. Aku dilebihkan dari para nabi yang lain dengan 6 keistimewaan, berupa diberikan kepadaku Jawami al-Kalim, seseorang yang memiliki kemampuan menyusun kalimat yang ringkas tetapi memiliki jangkauan makna yang luas dan kalimatnya menarik. Aku diberikan pertolongan dalam peperangan dengan targetnya hati musuh. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. 4, dijadikan bagiku bumi untuk bersujud juga. Kelima, aku diutus bagi semua makhluk. Kemudian yang keenam, aku sebagai nabi yang terakhir. Hadis riwayat Muslim 812 dan At-Tirmidzi 1474 dan Al-Ahmad 21130. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki hak memberikan syafaat pertolongan dengan izin Allah SWT yang akan bermanfaat bagi umatnya nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, paling tidak ada 7 keistimewaan Rasulullah SAW yang mana akan dijabarkan. Keistimewaan yang pertama adalah Jawami'ul Kalim, adalah kemampuan menyusun kalimat yang sederhana dan pendek namun mempunyai jangkauan makna yang cukup luas. Kalau kita memperhatikan hadis Nabi SAW, kita banyak menjumpai kalimat-kalimat yang singkat dan menarik tetapi mempunyai jangkauan makna luas. Misalnya, agama itu nasihat. Kalimat ini sangat ringkas tetapi maksudnya begitu luas, mencakup berbagai macam makna yang terkandung. Demikian juga sabdanya. Di antara baiknya pengalaman Islam adalah seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di antara baiknya pengalaman Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ketika ada seseorang pemuda meminta nasihat kepada Nabi SAW, beliau tidak memberikan nasihat yang panjang lebar. Beliau hanya berkata, "Kamu jangan marah." Inilah salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, dalam setiap menghadapi peperangan di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya menempuh taktik untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh. Dan juga beliau senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun jumlah pengikut beliau sedikit, namun musuh gentar dan merasa ciut untuk menghadapi kaum muslimin. Hal itu kita bisa melihat langsung dalam sejarah kehidupan sang nabi. Kemudian yang ketiga, halnya rampasan perang, yaitu ghanimah pada masa nabi-nabi terdahulu. Harta rampasan perang tidak boleh dimanfaatkan, akan tetapi pada masa Nabi Muhammad SAW, harta rampasan diperintahkan untuk dimanfaatkan oleh beliau dan para sahabatnya.
Kemudian disebutkan oleh firman-Nya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagian makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Anfal ayat 69. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan bersuci dengan menggunakan tanah, yaitu bertayamum. Apabila tidak ditemukan air atau karena ada halangan lain, beliau juga beserta umatnya boleh mengerjakan salat di mana saja di muka bumi ini, di masjid, di lapangan, musola, gunung, ladang, dan sebagainya. Padahal para nabi terdahulu dan umatnya hanya diperbolehkan sembahyang di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yaitu tempat beribadah resmi secara syariat atau ma'bad. Kemudian yang kelima, risalah Nabi Muhammad SAW bersifat umum dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan jin, berbagai suku bangsa di seluruh alam. Sepanjang masa di semua tempat, risalahnya juga beliau mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Quran surat Saba ayat 28. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, sebagaimana telah diketahui, misi sang nabi dari masa ke masa adalah membimbing seluruh umat manusia agar menapaki jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai akidah berupa kepercayaan, keyakinan menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa, tidak pernah berubah dari masa ke masa. Ajaran sama dari satu rasul kepada rasul yang lain, ajaran yang dirumuskan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Mengenai syariat terus mengalami perubahan dari masa ke masa menuju kesempurnaan. Peran masa Nabi Muhammad SAW, syariat Islam merupakan syariat hasil penyempurnaan dari syariat-syariat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seseorang yang membangun suatu bangunan. Orang-orang itu berupa memperbaiki dan memberindah bangunan tersebut, kecuali pasangan batu bata dari salah satu pojok. Banyak orang yang memperhatikan bangunan tersebut dan mengagumi-nya. Mereka berkomentar, sayang mengapa pemasangan batu bata itu tidak diselesaikan agar tatanan bangunan tersebut menjadi sempurna." Rasulullah SAW menjawab, "Akulah batu bata itu. Ya, aku akan menyempurnakan bangunan itu. Aku akan menyempurnakan bangunan itu, dan akulah penutup para nabi." Hadis riwayat Al-Bukhari 3271 dan riwayat Muslim 4239. Kemudian yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW memberikan hak syafaat yang akan bermanfaat bagi umatnya nanti di hari kiamat. Pada dasarnya, para nabi diberi kesempatan untuk memohon kepadanya. Permohonan mereka itu nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing nabi tersebut berdoa agar Allah memberikan ampunan bagi diri dan sendiri, maka Allah pun mengabulkan. Nabi Adam SAW menyesali perbuatannya, dosanya ketika memakan buah yang terlarang di surga. Ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Nabi Musa melepas kepala kepada Allah SWT atas kekeliruannya ketika dengan tidak sengaja membunuh seorang pribumi ketika melerai perkelahian dengan seorang Bani Israel. Begitu pula Nabi Yunus dengan ikan hutnya dan nabi-nabi lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW menunda satu permohonan yang diperuntukkan nanti berupa syafaat bagi umatnya. Kemudian yang selanjutnya, sejarah Nabi Muhammad SAW pertama yang menggetarkan ketika menerima wahyu. Anak yang membawa petunjuk telah menjadi seorang pemuda berbekal kebenaran dan memancarkan cahaya. Dalam genggaman tangannya terdapat pelita hikmah. Darahnya mengalir jiwa kepahlawanan sejati menentang setiap kecongkakan. Kaum Quraisy mengenalnya dengan pengenalan yang sangat dalam. Disebut juga Al-Amin, itu orang yang jujur. Semua kabilah Arab telah rela memilihnya sebagai hakim. Setelah beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW nikah dengan seorang saudagar wanita kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai beberapa anak laki-laki perempuan, meskipun anak laki-lakinya wafat. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pria yang sering merenung, berpikir spiritual, kontemplasi, memikir fenomena alam.
Beliau berdoa kepada Tuhan agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya. Kita mengetahui dari karyanya dari belakang bahwa Muhammad SAW sangat diprihatin akan keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan pada bulan Ramadan hal itu lebih ditingkatkan lagi, serta dengan membagikan makanan dan sedekah kepada fakir miskin. Tahun 610 Masehi di sudut Gua Hiro, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Rasulullah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus. Beliau bertahanus, beribadah yang artinya di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, dan untuk itu membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan di bawahnya pulang perbekalan untuk keperluan, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran, yaitu wahyu. Pada waktu beliau berada di Gua Hiro, maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu meneriku dan memelukku erat sehingga aku kepayahan. Kemudian dia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dipelukan kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, itu berkata, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya dia menarik memerlukan sekuat-kuatnya, lalu suruh melepasnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan dalam pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alam ayat 15. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Khadijah binti Khuwailid dengan hati gemetar ketakutan. Beliau kepadanya, selimuti aku. Sementara aku, mereka menyelimuti beliau hingga ketakutannya. Kemudian beliau bercerita kepada Khadijah setelah diceritakan apa yang baru dialaminya, berkata, sesungguhnya aku mencemaskan diriku. Khadijah berkata, sama sekali tidak, demi Allah. Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sungguhnya engkau orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, dan selalu menghormati tamu, memberi derita orang-orang, memberi bantu derita orang-orang yang membela kebenaran. Khadijah pergi memberi beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, itu anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Arab memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Kemudian seorang tua buta Khadijah berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu itu. Waraqah bertanya kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat? Beliau menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hiro. Kemudian Waraqah berkata lagi kepada beliau, itulah Namus, itu Jibril yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ia menjawab, ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu, dan jika aku masih hidup, aku pasti akan tergolongmu sekuat tenaga aku. Tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal, beliau meninggal dan wahyu pun putus untuk sementara. Fathul Wahyi. Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman Jabir bin Abdullah al-Ansari menceritakan tentang terhentinya wahyu tersebut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari atas. Maka aku lihat ada malaikat yang pernah datang kepada aku di Gua Hiro, sedangkan duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka takutlah aku padanya, lalu aku pulang seraya berkata, selimutilah aku. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah manusia peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-5. Wahyu pun turun terus menerus. Hadis riwayat Bukhari.
nomor kedua, kemudian Muslim 232. Pada wahyu yang kedua ini, di usia yang ke-40 tahun, sang Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, utusan Tuhan yang membenahi tatanan umat secara keseluruhan. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Harits bin Hisham radhiyallahu telah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, sebagai cara wahyu datang kepada engkau, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti suara lonceng. Itu yang paling berat bagiku." Kemudian ia berhenti dan aku sudah mengerti apa yang dikatakannya. Kadang-kadang malaikat datang kepadaku sebagai laki-laki. Ia berkata, maka aku mengerti apa yang diucapkannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh saya melihat wahyu turun kepada Nabi pada hari yang sangat dingin. Lalu wahyu itu berhenti. Dari kening beliau mengalir keringat. Hadis riwayat Bukhari berdua, Muslim 4304. Yang dimaksud dengan ungkapan seperti suara lonceng ialah seperti bunyi lonceng besi yang merincing terdengar terus-menerus. Bunyi yang bukan perkataan yang tersusun dari huruf-huruf. Melalui beberapa seperti ini, wahyu menunjukkan menurut pendapat yang paling kuat, itu hadis malaikat. Kehadiran malaikat ini semacam inilah yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad SAW dibanding kehadirannya dalam bentuk lain. Hal ini dapat dimengerti sebab sebagian dijelaskan oleh Ibnu Khaldun. Pada saat itu suatu proses di mana kemanusiaan Nabi yang bersifat materi jasmania terkelupas sama sekali untuk kontak dengan malaikat. Orang-orang yang pernah kali masuk Islam dari kalangan perempuan adalah istrinya sendiri, yaitu Sayyidah Khadijah binti Walid. Dari kalangan pemuda itu Ali bin Abi Thalib, sedangkan dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar bin Quhafa, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaid, Sa'ad bin Abdul Waqqas, Jubair bin Awam, Ubaidillah bin Jarrah, dan masih banyak orang lain dari penduduk Mekah yang memeluk Islam. Mereka memilih Islam sebagai jalan dengan tulus dan ikhlas. Dari demi hari, waktu ke waktu pengikut Nabi Muhammad SAW bertambah. Mereka yang sudah Islam itu datang kepada beliau untuk menyatakan keislaman mereka. Gerik-gerik mereka yang tercium kaum Quraisy yang ketika itu memegang otoritas penuh sebagai suku yang berkuasa di Mekah. Setelah diketahui bahwa para pengikut Nabi Muhammad SAW itu sangat membenci berhala-berhala dan dewa-dewa yang disembah, akhirnya kaum paganisme ini mengorbankan permusuhan kepada siapa saja yang masuk Islam. Tumbuhnya agama Islam di perbukitan kota Mekah tidak dibendung keimanan, keyakinan kuat para pengikut Rasulullah SAW rela berkorban. Hal ini menurut kaum musyrikin Quraisy semakin membenci Muhammad dan ajarannya. Mereka mengira bahwa kata Muhammad itu tidak lebih, kata-katanya adalah disebut filosof khusus pendeta Umayyah Waraqah yang lain. 3 tahun kemudian sesudah kerasulan, perintah Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Muhammad SAW mengumumkan ajaran Islam yang masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Asy-Syu'ara ayat 214.